Selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kita semuanya sehat walafiat. Tetap semangat belajar pelajaran PPKN. Untuk mengawali pembelajaran PPKN ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam kesempatan kali ini, Ibu memberikan materi PPKN kelas 7 bab 4 berjudul Keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah anak-anak, kita lanjut pelajaran PPKN ini. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat yang sudah Ibu jelaskan dengan kalian? Ibu ingatkan ya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: 1. Faktor letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Materi ini sudah kita bahas ya minggu kemarin pada pertemuan pertama. Kali ini kita membahas pertemuan kedua ya di semester 2 ini. Pelajaran PPKN kelas 7 pada bab 4, masih lanjutan bab 4 minggu kemarin ya, lanjutan pertemuan pertama. Materinya yang kita bahas hari ini yaitu tentang keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus anak-anak ketahui: 1. Anak-anak harus bisa menyebutkan ciri-ciri suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. 2. Anak-anak harus bisa menjelaskan sejarah penyebaran agama dan kepercayaan di Indonesia. Sebelum materi pembelajaran, gambar yang anak-anak amati ini tentang keberagaman suku, keberagaman agama, dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita sekarang melanjutkan materi bab 4 PPKN pertemuan kedua, keberagaman suku, agama, dan kepercayaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagi yang memiliki buku paket kelas 7 kurikulum 2013, dipersilakan membuka buku paketnya halaman 87 sampai 91. Sekarang kita mulai materinya. Materi bagian 2, keberagaman suku. Suku bangsa sering disebut etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya antara lain: 1. Bahasa daerah. 2. Adat istiadat. 3. Sistem kekerabatan. 4.
kesenian daerah 5 tempat asal. Dapat juga terlihat perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya di suatu daerah dengan ciri-ciri. 1. Tipe fisik seperti warna kulit, ciri-ciri rambut. 2. Bahasa. Bahasa yang digunakan misalnya bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan lain-lain. Sangat banyak bahasa di Indonesia ini ya. Tapi ciri-cirinya berbeda-beda satu sama lain. 3. Adat istiadat. Adat istiadat di sini maksudnya adat istiadat upacara pernikahan, upacara kematian, pakaian adat, itu ada ciri-ciri tersendirinya ya. Kesenian daerah seperti tari jangger, tari serimpi, tari cakalele, lalu tari saudati, dan tarian yang lainnya juga masih banyak. Lalu 5, kekerabatan. Kekerabatan di sini ada 2 yang kita harus tahu ya. Kekerabatan patrilineal dengan matrilineal. Patrilineal maksudnya keturunan dari bapak ataupun ayah, memakai keturunan dari ayah. Lalu matrilineal itu menurut garis keturunan ibu ataupun mama ya. Apa contohnya? Kalau seandainya patrilineal itu seperti Batak ya, itu menurut garis keturunan ayah. Kalau Minangkabau itu menurut garis keturunan dari ibu ya, yang disebut matrilineal. Lalu 6, batasan fisik lingkungan. Batasan fisik lingkungan di sini maksudnya antara Baduy dalam dengan Baduy luar. Itu maksudnya ya. Keberagaman suku bangsa diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki perbedaan ciri-ciri khas tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun dalam aspek budaya. Menurut penelitian Badan Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku. Antara suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan suku. Itulah yang membentuk keanekaragaman suku di Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan tempat tinggalnya, seperti di Pulau Sumatera. Itu banyak suku di situ. 2 di Pulau Jawa, 3 Pulau Kalimantan, 4 Pulau Sulawesi, 5 di kawasan Maluku, 6 di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, 7 di Papua. Anak-anak, sebagai siswa dan warga negara, kalian harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa kita ya, bangsa Indonesia, yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Karena menjadi dasar persatuan dan kesatuan, kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling bersahabat, saling berteman, bahkan tukar pikiran satu sama lain ya, biar terjalin hubungan
yang harmonis antara suku satu dengan suku yang lainnya ya anak-anak. Kita lanjut bagian ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Ini bagian ketiga, masih bab 4 ya. Mengapa negara Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan? Itu pertanyaan bagi kita ya. Penjelasan dari Ibu, berdasarkan sejarah masuknya keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia itu ada alasan. Adapun alasannya keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia karena kekayaan alam Indonesia sangat banyak, sangat kaya akan kekayaan alam ya anak-anak. Karena dengan kekayaan alam itulah membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan ke Indonesia. Mereka berdatangan ke Indonesia bukan saja mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agamanya masing-masing. Seperti satu agama Hindu dan agama Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. 2. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi pada abad ke-13. Lalu yang ketiga, kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. 4. Pedagang Cina menganut agama Konghucu. Kita lihat video tempat ibadah masing-masing agama. 1. Agama Islam, rumah ibadahnya masjid, kitab suci agama Islam Al-Quran, hari raya besar agama Islam, hari raya Idul Fitri dan hari raya Adha. 2. Agama Kristen Katolik, rumah ibadah Kristen Katolik gereja, kitab suci Kristen agama Katolik Alkitab, hari raya besar agama Kristen Katolik, hari raya Natal dan hari raya Paskah. 3. Agama Kristen Protestan, rumah ibadah Kristen Protestan gereja, kitab suci agama Kristen Protestan Alkitab, hari raya besar agama Kristen Protestan, hari raya Natal dan hari raya Paskah. 4. Agama Hindu, rumah ibadah agama Hindu Pura, kitab suci agama Hindu Weda, hari raya besar agama Hindu Nyepi, hari raya Suraswati dan hari raya Pangerwesi. 5. Agama Buddha, rumah ibadah agama Buddha Vihara, kitab suci agama Buddha Tripitaka, hari raya besar agama Buddha, hari raya Waisak. 6. Agama Konghucu, agama Konghucu, rumah ibadahnya Klenteng, kitab suci agama Konghucu Sisuwaching, hari raya besar agama Konghucu, tahun baru dan hari raya Imlek dan Cap Gome. Sebagai pelajar, kita wajib mempunyai sikap yang taat dalam agama dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianut kita ya, dan mengembangkan sikap toleransi dan sikap menghormati dan bekerja sama saling menolong antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
sehingga dapat terwujud kerukunan hidup beragama. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga materi yang dijelaskan ini bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup materi ini, Ibu memberikan tugas ya kepada anak-anak untuk mengingat materi yang sudah Ibu jelaskan. Dicatat ya. 1. Sebutkan ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. 2. Jelaskan sejarah penyebaran agama dan kepercayaan di Indonesia. Sampai di sini materi pelajaran pertemuan kedua ini. Terima kasih sudah menonton video ini, video pembelajaran kita ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa belajar, bisa membantu orang tua, dan bisa seperti anak yang menghargai sesama manusia, sesama kita. Itulah harapan kita ya. Kita lanjutkan minggu depan ya pelajaran kita ini dengan materi PPKN untuk minggu depan tentang keberagaman ras dan antar golongan. Kita tutup pelajaran PPKN ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.